Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8, saya Tika Novitasari, saya Lailatul Muhammad Nur, saya Uswatun Hasanah, akan memaparkan tugas manajemen koperasi yang berjudul Pengaruh Manajemen Koperasi dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha. Saya akan memaparkan bab 1, latar belakang, yaitu fenomena yang ditemukan dari topik yang diteliti. Koperasi mempunyai peran yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama. Berhasil tidaknya koperasi sangat tergantung dari manajemennya. Apabila manajemen koperasi bagus, maka besar kemungkinan koperasi akan maju dan dapat mengantisipasi, meminimalisasi kerugian dan masalah yang ada pada koperasi. Akan tetapi, jika manajemennya tidak baik, maka koperasi akan mudah terancam dengan masalah-masalah yang muncul. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 34 Ayat 1, SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Dalam salah satu prinsip koperasi, yaitu pembagian sisa hasil usaha, dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi. Keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam koperasi akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut dan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang disetor dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi. Hal ini merupakan wujud dari nilai kekeluargaan dan keadilan. Bab 2, yaitu teori, penelitian terdahulu, dan observasi. Yang pertama, teori. Manajemen koperasi dan sisa hasil usaha. Penelitian terdahulu yang kami ambil yaitu yang diteliti oleh FATA pada tahun 2010. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh FATA pada tahun 2010 dengan judul Kualitas Manajemen Koperasi Unit Desa di Sulawesi Tengah. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh manajemen koperasi dalam meningkatkan sisa hasil usaha terhadap kualitas manajemen koperasi unit desa Sulawesi Tengah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi unit desa di Sulawesi Tengah yang masih aktif dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT pada tahun 2006 sampai 2007. Penentuan jumlah sampel dan metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, penelitian jumlah dan metode penarikan sampel kabupaten dan kota Sulawesi Tengah terdiri dari 10 kabupaten dan kota. Penentuan jumlah sampel untuk kabupaten dari kota ditetapkan sebesar 50% dari populasi diperoleh sampel 5 kabupaten di Sulawesi Tengah. Yang kedua, penentuan jumlah dan metode penarikan sampel koperasi unit desa terdapat 72 unit KUD di 5 kabupaten dan kota Sulawesi Tengah yang menjadi sampel. Penentuan jumlah dan metode penarikan sampel anggota koperasi adalah sebesar 35.017. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, serta koperasi unit desa di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unit analisis. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan pengurus dan pengelola atau manajer mendapatkan sektor tertinggi dibandingkan dengan pengetahuan, pengalaman, dan jiwa kewirausahaan pengurus dan pengelola koperasi unit di desa Sulawesi Tengah. Hasil pembahasan
deskriptif mengenai sektor, tanggapan responden mengenai kualitas manajemen menunjukkan sektor dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata responden juga menunjukkan angka yang mendekati titik kategori hipotesis dengan nilai 3, sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk hipotesis kualitas manajemen dikatakan cukup baik. Observasi. Penelitian ini dilakukan di koperasi Sehati dengan manajemen koperasi sebagai variabel independen atau X dalam meningkatkan SHU sebagai variabel dependen atau Y. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota yang bergabung dalam koperasi Sehati atau kantor cabang Cakung yang berjumlah 265 orang. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus menurut Fleavon dengan tingkat toleransi yang ditetapkan adalah 10%. Bab 3 hipotesis. Pengujian hipotesis atau uji T. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen atau manajemen koperasi berpengaruh terhadap variabel dependen atau SHU. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai dengan nilai signifikasi A sebesar 5% sama dengan 0,05, derajat kebebasan atau DF sama dengan N-2 atau DF sama dengan 75 kurang 2 sama dengan 73. Dependent variable atau SHU. Berdasarkan hasil SPSS di atas, diketahui nilai 8,510, maka nilai sama dengan 0,025. DF sama dengan 75 kurang 2 sama dengan 73. Maka nilai sama dengan 1,993. Karena nilai 8,510 lebih besar dari 1,993, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Maka dapat dibuat hipotesis hubungan antara manajemen koperasi disimbolkan dengan variabel X terhadap sisa hasil usaha disimbolkan dengan variabel Y pada koperasi Sehati. Bab 4 pembahasan. 1. Manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah cara bagaimana mengatur koperasi agar dapat mencapai tujuan. Mengatur atau mengelola koperasi berdasarkan efisiensi dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Manajemen koperasi membuat keputusan guna mencapai tujuan-tujuan untuk sasaran usaha koperasi. Adapun keputusan itu meliputi perencanaan, perorganisasian, susunan karyawan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengarahan. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan. Metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Sisa hasil usaha koperasi diatur pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ayat pertama memberikan batasan sisa hasil usaha, yaitu pendapatan koperasi diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan ayat 2 menjelaskan cara membagi sisa hasil usaha dan pemanfaatannya. Pembagian sisa hasil usaha yang diterima anggota atau sisa hasil usaha bagi anggota dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan demikian, sisa hasil usaha yang diterima anggota adalah harus sebanding dengan jasa usaha yang disebut sisa hasil usaha. Bagian anggota atau jasa usaha yang dimaksud jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal. Sisa hasil usaha merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjelaskan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, bukan koperasi. Sisa hasil usaha tersebut merupakan hasil akhir dari komponen-komponen
yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen biaya. Jadi dapat disimpulkan, sisa hasil usaha merupakan laba atau pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan biaya lainnya termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Bab 5. Kesimpulan. Manajemen koperasi hendaknya mengetahui pentingnya manajemen koperasi yang baik untuk kemajuan koperasi. Suatu manajemen koperasi yang baik sangat dibutuhkan dalam koperasi. Tanpa manajemen yang baik, koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Koperasi kredit yang dikelola sesuai dengan teori yang sudah ada pasti akan menghasilkan output yang lebih baik. Pembinaan koperasi diharapkan lebih memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan pengelolaan koperasi kepada seluruh pengurus dan anggota Kopdit Sehati. Dari penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Sehati mengenai pengaruh manajemen koperasi dalam meningkatkan sisa hasil usaha atau SHU, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara manajemen koperasi dengan sisa hasil usaha. Maka H0 ditolak dan HA diterima dengan membuktikan koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0,706. Hal ini menyatakan bahwa pengaruh antara variabel X dan Y adalah cukup kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara manajemen koperasi dengan sisa hasil usaha di Kopdit Sehati. Saran, koperasi dapat meningkatkan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset, serta dapat memanfaatkan asetnya dengan efisien. Hal ini bertujuan untuk menjaga aspek kemandirian dan pertumbuhan perusahaan agar kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Volume pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar koperasi dalam memberikan pelayanan dan pinjaman kepada anggotanya dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Koperasi diharapkan dapat membina jaringan dengan lembaga agar sisa hasil usaha yang dihasilkan koperasi dapat lebih optimal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.